kuburannya itu berbentuk kayak beda. Kuburan kita bentuknya apa sih kalau Misalnya papan kayu atau nisannya gitu ya. Ini papan kayu, tapi papan kayunya berbentuk bintang. Saya nggak boleh videoin. Tadi saya mau videoin itu berbentuk bintang sama sabit. Pak Haji sih kan sudah tenang. Saya udah tenang, cuman saya belum tenang sama anak saya yang pertama. Anak saya sudah di pondok, dia mau ditumbalin, tapi saya nggak mau karena turunan saya satu-satunya dia. Malam 2 hari yang lalu ngelihat rumah petikungan tuh ada kunti lagi ngisir, terus lu ngapain? Mau tawarin bakso kata dia. Gue bingung, gue mau lari bingung gelap katanya, udah gue dorong aja. Ketemu lagi di Cerita Kamu ya, bareng saya Harsha Subandrio dan Saya siapa ya? Kak Re. Kita tos dulu seperti biasa. Oke. Kak Re, kita ketemu lagi dan hari ini Kak, kita kedatangan seorang narsum ya. Kalau nggak salah aslinya Ciseeng dia, narsum kita. Kabupaten Bogor. Ya betul. Dia udah tinggal di satu desa, katanya dikenalnya sama desa ikan. Gitu. Desa ikan. Desa Maksudnya ikan. gimana? Jadi semua yang tinggal di situ kepalanya ikan semua. Makan. Enggak dong. Aduh. Enggak. Serem kalau gitu ya. Iya. Mari kita tampilnya. Tampilkan. Oh, tampilkan. Ya, ini dia ada sahabat kita Bang Zulham. Iya, siap Bang. Apa kabar Bang Zulham? Alhamdulillah Sehat baik. ya? Sehat selalu. Gitu. Ini Bang Zulham kalau kita lihat sering lihat penampakan kayaknya. Ya. Penampakan cupang gitu ya? Sering penampakan ngeliat sih enggak. Enggak. Ngobrol sering. Ngobrol sering. Waduh. Wih. Lebih serem lagi begitu. Serem nih. Bang Zulham, tinggal sekarang di mana sih kalau boleh tahu? Saya tinggal sekarang stay-nya di Petamburan 2. Petamburan 2. Persis depan rumah sakit Pelni. Oh, deket depan-depanan nama PL. Oh iya, Petamburan 2 PL nih, bener. Kalau Tamburan 3 kan Habib Rizik. Kenal? Ya kan sekampung. Wih, sedap. Luar biasa. Nah, aslinya emang dari daerah Ciseeng? Bapak asli Ceeng, Oh gitu. ibu asli Petamburan. Oh, makanya tinggal di Petamburan. Iya, nggak bisa jauh-jauh sama ngerasa si Ari-Ari di Petamburan dia. Iya, hari-hari ini di gang po, Kak. Profesi apa Bang sekarang? Alhamdulillah masih ojol. Oh, ojol. Ojol juga. Ya, Terus ojol sampingan. Sekarang usaha sedikit kecil-kecilan, usaha cupang sama lele. Waduh, nyupang mulu dong. tapi gue liat lehernya bersih. Oh beda, Beda ini cupang beneran ya. cupang lele bule. By the way nih ya, Bang Zulham. Ini gue nanya soal cupang dulu. Sekarang tuh cupang masih jadi apa, demandnya tinggi nggak sih sebenarnya? Kalau demandnya sih tinggi, cuman posisi harganya lebih rendah Sekarang? karena Oh, dari lagi murah gitu ya. murahnya apa, dari Singapura sama Thailand itu turun terus disilang. Jadi produk Indonesia tuh kalah. Oh. Nah, perbandingannya gini deh sekarang. Dulu berapa, sekarang berapa? Dulu paling mahal Avatar tuh 150 atau 2,5. Sekarang cuma 150 apa? 150.000 Ribu. satu ekor. Satu Itu ekor. ukuran M kecil. Sekarang M besar aja dia 100.000. Kok turunnya parah ya kayaknya? Drastis ya. Jadi tadi sempat ngobrol sama Bang Zulham nih, kayak kita di luar sebelum kita mulai, katanya memang di kampung ini mistisnya kuat banget ya. Kuat. Nah, cerita mistisnya kayak gimana? Ini dia ceritanya nih. Ya, assalamualaikum. Perkenalan diri, nama saya Zulham. Pekerjaan sehari-hari ojol. Tapi karena waktu ojol agak sepi, akhirnya nyelingin usaha cupang. Nah, saya punya satu cerita mau menceritakan sama Kare dan Abang, karena di posisi saya pas istirahat ke kampung bapak saya di kampung Seeng, ada tragedi cerita sesuatu rumah itu pesugihan, hampir sekitar 13 tahun nggak ditempatin. Itu rumah pas tikungan, dan yang anehnya jarak dari rumah itu ke masjid ke musola itu sekitar 30 meter. Tapi setiap maghrib dan isya
itu nggak ada yang berani lewat. Dia lebih baik muter jauh daripada lewat situ. Oke. Padahal di situ agamanya kuat. Mhm. Cuman karena misisnya di situ kuat dan terkenal pesugihan itu dia pakainya dibilangnya siluman kera, jadi nggak ada yang berani lewat. Paling lewat pun juga nyalain klakson atau permisi jalan. Kalau bahasa kita tuh kasih klakson 3 kali. Itu kalau kondisi udah malam gitu ya? Udah malam. Kalau misalnya dari pagi ke sore itu masih aman-aman aja? Aman. Oke. Pokoknya batas waktunya tuh jam 10 ke atas itu udah mulai angker, Kak. Jam 10 Malam? malam. Iya, karena kan di sana desa kan jam habis isya aja pun udah jangkrik. Udah sepi. Sempat kejadian sebelum saya cerita, ini kejadian sendiri. Adik kandung saya pulang kerja dari Serpong lewat belakang naik kereta, terus naik motor lewat situ. Dia pulang 10:30 naik motor sendiri. Pas tikungan situ kan paling dekat. Iya. Dari situ tinggal belok kiri lurus udah rumah saya. Nah, dia lewat pas gerimis-gerimis hujan. Dia ada lihat cewek pakai baju putih gendong anak. Nah, dia berhenti. Dia ngomong Sunda, teh naon kok malam-malam masih di jalan. Dia diem. Pas diberhentiin dideketin, tiba-tiba tuh cewek itu terbang, ketawa, langsung adik saya itu langsung lari, motor ditinggal. Terbang ke atas. Dia langsung Panik. sambil terbang ke atas sambil ketawa dan langsung ke rumah. Motor ditinggal, dia lari nangis-nangis sama ibu. Cerita akhirnya yang ngambil bapak saya tuh motor. Terus nggak lama saya datang sekitar malam habis nganter paket di daerah Pamulang. Saya mampir sampai tujuan jam 8.20. Saya pulang ke Parung, saya ngobrol jam 9:30 ketemulah sama saudara saya yang PRT itu. Ngobrol biasa, saudara nggak lama ketemu, dibilang, wah kebenaran lu kan bisa motong rumput, bantu gue motong apa. RW udah bilang dari kemarin suruh motongin sono, cuma anak-anak nggak ada yang berani. Lu mau nggak dibayar? Ada dah, kata dia. Motong apaan rumput nggak ada yang berani? Itu rumah yang tua. Wah ya nggak ada yang berani lah. Nggak apa-apa, dan gue berdua. Ntar bertiga sama Ipul, sama asisten RT nya. Ya udah jam berapa? Pagi aja jam 8, 8:30 gitu udah ngerjain. Ya udah teh, saya siap-siap dulu, saya istirahat dah, capek. Saya bilang lagi habis ngojol. Setelah habis sholat subuh, saya sholat. Saya nanya sama bokap, itu bener rumah mau dirapin? Lu kalau mau ke situ hati-hati ya, baca bismillah. Kalau emang panas, lu langsung keluar aja. Itu misisnya kuat. Kemarin siapa orang belakang ngemalingin alat itu, udahnya gila. Jadi dia ngambilin barang-barang dia, kan barang itu kan utuh. Di rumah itu karena ditinggalin ya. Dibobol, dia ngemaling. Kursi segala macam apapun itu di dalam. Pas sudah keluar 3 hari dia nikmatin uangnya itu, tiba-tiba stres. Ngomong sendiri telanjang bulat. Padahal dia Efeknya. awalnya normal. Pakai anting, rambut gondrong. Tiba-tiba pas masuk ke situ maling di situ ketahuan, warga mau nyamperin, ini bilang dia stres. Dipikir stres bohongan, katanya beneran. Beneran sampai sekarang tuh. Sampai sekarang udah mendingan, cuman kebanyakan ngelamun. Oh. Efeknya bener. Nah, di suatu saat pagi itu saya kerjakan kan sama PRT dan asisten RT dan saya. Saya megang alat rumput sama celurit. Nah, akhirnya saya potong. Saya bilang, "Teh, motong mana aja nih? Yang tebang dulu, yang fokus-fokus, yang dekat pohon kelapa sama pohon kayak pohon singkong gitu di pinggir tembok. Lu bagian itu, sisanya gua yang di bawah." Dirapiin lah sama dia tuh. Saya ngerapiin di atas. Saya rapiin, saya manjat pelan-pelan. Saya bilang, "Teh, kok perasaan gak enak ya?" Lu perasaan lu aja udah. Ini RT kenapa nggak ke kiri? Kan tembok L. Saya di kiri. Nah ini berdua di kanan terus. Nggak mau ke sebelah sana Ya, gitu. soalnya sebelah kiri ini tinggal belakang tuh udah kuburan. Kuburan belakang itu udah kuburan, ada pagar hitam. Oh oke. Nah dia maunya ke kanan mulu. Saya ke kiri. Lu ke kiri sono aja bagian sono. Ya udah saya kerjain. Pak Rete bisa aja Pak Rete. Si kita kan gak tahu. Yang punya wilayah. Nggak wilayah dia paham. Oke. Dia bilang, "Teh, kenapa kanan mulu?" Udah nih enak, udah ente kiri aja bagi 2 gitu. Ya kita dibohongin. Iya. Ya udah saya kerjain.
tanggung tuh sebelah kiri pagar deket rumah. Iya saya kerjain pet. Sampai di atas tembok, tembok dikit naik tuh udah dari tembok itu berapa meter, sekitar 4 meter itu udah kuburan. Jadi dia modelnya ngedesainnya kayak ngedesain model Belanda, Kak. Oh iya rumah Jadi, Belanda zaman dulu. Kiri kanan tembok sama kawat. Jadi nggak ada yang orang lain ngelihat. Itu karang rumah. Nah di sininya ada pintu besi pagar itu juga rapet. Pas di depan rumahnya juga ada pintu juga kecil besi itu rapet juga. Nah sebelah kiri kayak ini misalkan ruang tamu atas buat tidur. Nah sebelahnya itu harusnya kan taman kolam itu kuburan. Kuburan khusus buat ibu dan anak itu. Di dalam rumahnya itu ya berarti? Samping rumah. Oh samping di luarnya. Tapi masih masuk pekarangan dia kan? Masih. Oke. Samping percis rumah. Beda luar karangan. Jadi dia udah diistimewakan. Tapi udah ketutup. Cuman kalau dari karangan depan yang saya potong rumputnya itu kelihatan. Kuburannya itu berbentuk kayak beda. Kuburan kita bentuknya apa sih kalau misalnya papan kayu atau nisannya gitu ya? Ini papan kayu, tapi papan kayunya berbentuk bintang. Saya nggak boleh videoin. Tadi saya mau videoin itu berbentuk bintang sama sabit. Oh. Jadi papan itu dibentuk bintang. Bintang terus baru papannya atas nama bin siapa. Nah di atas itu ada bintang ada sama sabitnya. titik gitu. Saya jelas ngelihat itu. Terus yang anaknya itu sabit begini, kayu papan cuma diukir. Catnya hitam terus pinggirannya merah. Itu pala kuburannya dan ada namanya juga hitam, listnya merah. Dan itu satu kuburan jadi satu atau ada dua. Tiga? Dua kuburan. Iya, hanya ibu dan anaknya aja. Iya. Kalau yang ibunya itu yang berbintang. Iya, yang anaknya cuma bulan aja kan, sabit aja. Bulan. Nah, bapaknya itu meninggal tapi nggak kubur di situ. Bapaknya itu meninggal tapi dengar-dengar cerita bapak saya, meninggalnya itu dia kayak orang waras. Jadi sadar tapi kayak nggak sadar. Oh, oke. Jadi dia modelnya masalah kejiwaan juga. Iya, tidur dipanggil nggak nyaut tapi hidup. Setelah setahun ada yang menarik dia, akhirnya dia meninggal tapi dikuburnya di luar, bukan di dalam rumah. Tapi dekat situ, apa jauh? Jauh. Di dekat rumahnya dia di daerah Bogor. Oh, pisah sendiri berarti. Nah, kalau dari ceritanya Bang Zulham nih, mohon maaf sebelum dilanjutin, itu sebenarnya yang melakukan pesugihan si suaminya atau sebenarnya si ibunya nih, istrinya gitu? Atau jangan-jangan suami istri? Suami istri, Bu. Suami istri. Suami istri. Karena bapak dan RT itu emang asli sih itu bapak saya. Dan abangnya bapak ini ustadz. Bapak yang pesugihan ini itu ustadz. Cuma dia sempat konflik. Karena dia mau jalur. Jadi gini, dulu dia direndahkan. Karena kan keluarga petani itu kan paling kaya di daerah Cogrek. Nah dia cuma punya 1 empang. Dia punya mau beribu empang. Nah akhirnya tanah yang sebelah kanan deket itu tanah dia. Cuman gak dipakai. Gak ada yang mau berani pakai. Karena itu hasil uang pesugihan. Takutnya dipakai buat contoh, ada seseorang kakek pakai tanahnya sudah izin sama RT, kebunnya tuh 1 minggu langsung ciut dan langsung ibaratnya gugur. Jadi nggak berhasil lah ya. Iya, tanahnya itu jelek. Jadi nggak ada yang berani buat bikin kolam ikan, nggak ada yang berani. Karena memang ceritanya di situ peternak petani ikan kebanyakan ya. Iya, satu rumah itu rata-rata pencetak ikan cupang. Tapi by the way, ini dari tadi ngomongin soal pesugihan. Pesugihannya tuh lebih kemana sih sebenarnya? Apa sih Kak pesugihan biasanya cari duit? Ya dan cari uang, mau kaya gitu ya. Ada yang mau cari jabatan, biar jabatannya makin bagus, tinggi terus, naik terus, nanjak terus. Ada juga yang memang cari popularitas. Gitu. Nah ini lebih kemana? Kalau ini lebih ke uang Kak. Pengen kaya. Ke jabatan tapi bukan jadi RW atau RT. Dia pengen jadi orang terpandang dan terkaya di kampung saya. Oh popularitas juga. Mungkin kalau misal jadi RW nanti mungkin jadi lurah apa nanti. Cuma dia mau pengen popularitas. Gue paling kaya di sini. Karena di lingkungan itu keluarganya pada ngina dia. Oh dulunya asal muasalnya begitu. Iya. Dulu dia miskin banget. Jadi tapi dia cari jalan pintas. Jalan pintas. Tapi sukses setelah dia menjalankan pesugihan itu. Sukses. Berapa lama kalau boleh tahu? Sukses itu dia sampai sekitar punya anak kedua itu yang meninggal. Oh, anak keduanya. Ada 15-20 tahun? 21 tahun. Bukan main.
Jadi tumbalnya itu bukan keluarganya doang. Jadi ada kayak semacam dia terkenalnya baik, dermawan. Ada orang yang nggak kenal dibawa, diajak makan, tiba-tiba pulang cemberut, terus meninggal atau sakit gitu. Si orang ini? Iya, pembantu gitu. Kadang-kadang 2 bulan 3 bulan nggak betah, sakit di kampung. Banyak orang-orang yang desa saya itu cerita seperti itu. Oh jadi siapapun yang dia, ayo ini diajak, akhirnya dikorbanin tuh istilahnya. Iya, karena makanannya itu bukan makanan, kalau kita lihat makanan biasa, cuman kalau di sana buat orang lain makanannya berbeda. Karena stok tumbalnya nggak ada, akhirnya keluarganya sendiri, terutama istrinya. Karena dia kan persugihannya itu posisinya ikutnya ke siluman kera, setahu saya. Kalau boleh tahu korban atau tumbal yang pertama siapa yang ditumbalin? Itu kalau saya waktu itu saya pernah ingat itu pembantu orang Indramayu. Dia nggak sampai tumbal, cuman dia cuma sampai stres. Cuma sampai sekarang sudah meninggal, cuman bukan karena tumbal itu. Jadi mau tumbal itu dia gagal karena keluarganya di Indramayu itu udah orang pinter. Oh jadi tahu duluan. Kamu kerja di mana kok sampai kayak gini? Kayak tiba-tiba stres sendiri, nangis sendiri di kamar. Tiba-tiba keluarganya ngebantu bacain doa, wah mantan juraganya mau numbalin dia. Akhirnya lah dibacain, dibalikin lah, kena lah si ibu ini, si istrinya ya. Si ibu ini nggak kena. Jadi itu tumbal pertama istrinya? Iya, enggak, tumbal kedua. Yang anaknya, yang pertama itu anaknya, yang anaknya stres. Jadi anaknya ada 2 kan? Yang pertama yang kabur ya? Iya, yang ditarik di daerah Bogor, tempat bapaknya tinggal. Jadi itu anaknya itu ditumbal yang pertama, terus anaknya kemudian mau ditumbalin nggak mati karena ditarik sama kakeknya orang Bogor. Nah akhirnya larinya ke ibunya. Akhirnya korban pertama yang meninggal ya ibunya. Makanya lah dikasih bintang. Oh. Oke. Dan disitulah dia berlimpah dan dia punya anak 1 di situ dan pembantu baru. Nah itu bapak saya katanya sempat jadi tukang rumput zaman di rumah itu. Karena bapak saya anaknya kan 10 asli Parung. Dia anak saya dari bapak saya itu anak keempat. Jadi bapak saya itu kerja di situ pas anak kelima di bawah saya. Adiknya adik Bang saya. Jolam ya? Nah dia kerja tukang rumput. Dia bilang pembantu itu mau dinikahin sama si bapak. Pergi haji 2 kali. Bapak saya pernah ngikut sama dia itu sekitar 1,5 tahun pernah dibeliin tanah. Makanya keluarga saya tahu banget soal rumah ini. Nah mungkin pas saya injek nggak nemplok ke saya. Padahal RT sama sekretaris itu sakit meriang, nggak nemplok ke saya. Mungkin auranya tahu karena saya pernah darah ada bapak saya. ada hubungan dengan ada hubungannya sama bapak yang ini. Oh sampai segitunya ya Kak ya? Hal-hal gara-gara pesugihan tuh ya? Bisa kayak gitu ya? Iya. Macam-macam. Ya seperti ya biasanya ya, semua kan kembali ke perjanjian awal. Iya betul Kak. Gitu. Betul. Dia isi perjanjiannya seperti apa dalam penumbalan itu. Tapi keluarganya Bang Jolam sendiri nggak pernah keganggu? Enggak beda. Dengan kita kan orang lain. Nggak takutnya ada efeknya apalah gitu Enggak, segala macam. Kalau efeknya dari ganggu itu enggak, cuman kalau kita lewat ya. Cuman sempat bapak waktu itu pas dia sebelum meninggal, bapak saya lagi ngopi di danau sempat dipanggil Kak. Sama siapa? Sama Pak Haji itu. Oke. Dia sebutnya Pak Haji. Nah, bapak saya itu tahu, tapi nggak pura-pura nggak tahu. Sempat lu gue kasih tanah, tapi lu diem katanya gitu kan, jangan ngomong. Oh ya udah kata bapak saya kan begitu. Nah akhirnya bapak saya keluar kerja, tiba-tiba beberapa tahun kemudian nggak ngerti apa dia meninggal, dia sakit. Nah pas dia meninggal itu bapak saya lagi mancing ngobrol sama temennya, dipanggil. Bapak saya nyamperin, dipanggil begini di tempat gelap. Nah Pak Haji, Pak Haji kan udah di alam. Bapak saya bisa ngelihat juga. Pak Haji sih kan sudah tenang. Saya udah tenang, cuman saya belum tenang sama anak saya yang pertama. Anak saya sudah di pondok, dia mau ditumbalin, tapi saya nggak mau karena turunan saya satu-satunya dia, gitu kan. Tolong bilangin keluarga saya di Bogor untuk cabut semua alat-alat yang saya tanam di rumah.
cuman keluarga sama bapak saya yang harus nanam. Kan bapak saya kan pernah kerja di Kerja situ. di situ. Jadi awal mulanya itu penunggunya tahu. Jadi penunggunya tuh nggak bakal ganggu sama orang-orang yang ngerapin rumah, yang lindungin rumahnya gitu, enggak. Akhirnya bapak saya bilang, saya dapat apa dan untung saya apa? Dia bilang, kamu bakal tahu nanti ada sebagai, kalau perlu rumahnya buat dia, dan rumahnya buat kamu. Bapak saya nggak mau. Nah di situ saya ditawarin, pas saya nikah pertama saya sempat ditawarin itu, mau nggak tinggal di sono, kita rapiin, panggil orang pinter. Tapi saya nggak berani, soalnya kuburan itu keramat, kalau saya pindahin ntar bingung pindahnya di mana. Sampai sekarang rumahnya tetap ada. Tetap ada. Orang tuanya Bang Zulham tetap tinggal di situ. Di sekitar situ. Di sekitar situ, maksudnya deket situ gitu ya. Deket situ masih. Dan semua orang-orang di desa itu pun udah tahu ceritanya. Sudah tahu. Mungkin kalau ada orang Cogrek Seeng, kampung Cogrek yang tahu dan melihat cerita kisah saya di channel ini, mungkin mereka mengerti. Karena bener nih asli situ gitu. Nah, selain orang-orang sering digangguin nih, ada yang lewat di atas setelah sore atau setelah malam gitu, di waktu-waktu kayak pagi siang itu sebenarnya ada keanehan nggak sih di rumah itu? Ada. Jadi setiap hujan itu ada yang nangis. Satu, kedua ibunya itu sering nyisirin rambutnya sendiri. Dia mungkin Nongol gitu. nongol di dekat jendela dan modelnya tuh modern kayak orang Belanda. Jadi kalau model Belanda itu kan jendelanya agak kecil, terus agak gede dan ada apa sih namanya teras gitu. Dia sering duduk di situ, pakai baju sampai merinding, pakai baju putih, duduk nyamping sambil nyisir. Itu yang sering ngeliat tuh yang tukang bakso keliling kalau malam. Kalau ibu saya dia kan malam aja penampakannya. malam di atas jam 11 jam 12. Oke. Tapi duduk di depan situ gitu Iya, ya. sambil nyisir. Kan tukang bakso itu kan kalau di desa kan keliling pasti pakai lampu dorong. Lampu teplok ya. Pas di besok soalnya dia ngomong cerita sama ibu saya, malam 2 hari yang lalu ngelihat rumah petikungan tuh ada kunti lagi nyisir. Terus lu ngapain? Mau tawarin bakso kata dia. Gue bingung, gue mau lari bingung gelap katanya. Udah gue dorong aja. Dia ngeliatin nih sambil main sisir begitu, rambutnya digini-giniin mah. Tapi nggak pakai sisir, pakai tangan. Tapi penampakan ibunya aja. Kalau anaknya kebanyakan jahil sih. Karena kan ini rumahnya jahil tikungan. gimana? Jadi ini rumah tikungan. Pas belokan gini. Di bawah pemukiman ada rumah. Nah, sebelah rumah sini kan rumah penduduk semua. Itu kadang sering rumah penduduk kiri kanan itu sering dilemparin kayak batu. Terus anak-anaknya tuh kalau lagi main sering di kakinya disenggol dijorokin. Terus kadang-kadang sering ditemplokin. Jadi anak yang kecil ini masih kecil sekira 2 tahun. Pengen nyari teman. Pengen nyari, orangnya putih kok, kayak orang Belanda gitu. Anaknya. Kisaran umur berapa? Kalau yang paling bontot itu umur 2 tahun setengah. Kalau di penampakannya? Ya sekitar kecil. Rambutnya agak segini, terus mulutnya agak manis, hidungnya putih bersih dah. Enggak nyeremin gitu ya? Enggak nyeremin. Oke. Sosok yang bikin serem tuh ibunya. Karena ibunya yang bikin serem karena giginya betaling. Oh, Iya. Karena giginya betaling dia. kok Katanya bisa gitu gak? kayaknya nggak kurang ngerti juga, cuman dia lebih serem dari kuntilanak merah karena tetenya juga agak gede. Kayak wewe gombel gitu. Kayak si tampilan ibunya. Takutnya nih pesugihannya ini antara kesiluman atau kutuyul. Karena kan kalau orang Sunda bilang kalau wewe gombel itu mati pesugihan karena disedotin sama tuyul. Misalkan saya suami istri, saya pesugihan tuyul, istri saya nyedotin susunya tuyul itu. Kalau seratnya udah habis darahnya, dia meninggal, dia kurus dan tetenya membesar. Jadilah kalau udah meninggal jadilah wewe gombel. Ceritanya gitu. Iya. Tapi gila ya. Masyarakat yang ada di desa itu udah terbiasa jadinya akhirnya dengan keadaan si rumah pesugihan ini. Udah biasa. Cuman sempet sebelum saya datang itu bapak sama RT udah bilang, ini warga udah cemas. Gimana kalau kita kumpul bareng-bareng untuk rapiin? Akhirnya pas saya habis ngerapiin itu, seminggu kemudian Kak, itu rumah direnov Kak, bukan direnov, dirapiin sama warga.
tapi cuman orang-orang pinter dan orang yang biasa kuat gitu. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam ngerapiin dan kuburan itu tutup dan keluarga yang di Bogor itu didatengin. Ini rumah nggak ganggu. Kalau mau dijual cuman dirapiin. Kuburannya ditutup pakai semacam kayak asbes. Ditutup. Nah, ditutup terus dikiterin pakai daun melati. Oh, bunga melati. Nah, bunga melati dan kopi. Jadi tiap minggu itu Harus ada guru kunci yang ngasih. Tapi kalau rumah itu mau dijual nggak bisa. Kalau mau nggak mau harus dipindah dulu kuburannya. Oh, nah tadi kan sempat kalian bilang keluarganya harus nyabut sesuatu yang ditanam. Iya. Itu udah dicabut. Itu bapak saya sama mamang saya yang nyabut. Tapi berhasil. Sempet kan ada 3. Jadi modelnya kayak bintang kak. Modelnya 1, 2, 3. Di teras 1, di ujung belakang rumah 1, di sini 1. Yang dicabut sini, yang sini nggak kelihatan. Sampai sekarang Sampai sekarang belum bisa kecabut berarti. belum bisa. Katanya tuh mau nggak mau harus dirubuhin semua, diratain, dijadiin tanah baru. Kata gitu. Cuman kan kata keluarganya itu sayang, rumahnya kokoh kok. Cuman mungkin kalau model kita nih mungkin dirapikan, direnovasi, dicat juga rapi lagi. Ya bangunannya kokoh. Bangunannya kokoh. Katanya yang renov juga desain termahal di daerah Bogor. Karena kan dia orang kaya, terkaya. Karena ubinnya aja tuh pakai ubin keramik yang model-model artis zaman dulu. Iya. Marmer gitu. Marmer gitu. Dia doang di kampung Cogrek saya pakai marmer, dia doang. Sampai masuk gitu rumput kan gede-gede. Saya ratain pakai mesin rumput, itu marmernya cakep, bagus. Cuman dia doang pakai marmer dari ujung tuh sekitar keliling. Dia doang yang pakai marmer. Itu awal ketahuannya keluarga itu pesugihan gimana ceritanya? Nah, jadi awalnya itu bapak dan temannya bapak sempat cerita, kok Pak Haji setiap malam Jumat kenapa harus ke Gunung Kapur, tapi bukan Gunung Kapurnya, Gunung Hitam sebelahnya. Sebelahnya si Gunung Kapur. Oh, bersebelahan, oke. Jadi bapak itu kan punya motor lama, motor Mio. Ya modelnya kan dia tahu lah kalau motor pakaian dia kan. Kok motornya taruh di situ. Setiap malam Jumat jam 11 dia naik ke atas. Bawa motor ditinggal. Mio Dia Karbu jalan tuh pas kaki ke itu. atas. Mio Karbu ya. Mio Karbu. Oke. Dia bawa jenjetan itu kembang 7 rupa, ayam cemani, ya kan, sama kopi mentah dan matang dibawa ke atas Gunung Hitam. Kopi matang nih maksudnya udah diseduh ya? Udah diseduh. Oke. Dia bawa ke sana. Nah, temannya bapak saya ini ngikutin sampai sana. Kebenaran kan dia penjaga Gunung Kapur. Gunung Kapur itu sama Gunung Hitam kan sebelahan. Dia kepo, dia ngikutin sampai tujuan. Dia duduk, dia buka baju Pak Haji, cuman pakai baju pendek, terus dia pakai serban putih ditutupin palanya dan dia baca-baca gitu mantra. Nah di situ udah mulai kelihatan. Terus kata teman bapak saya mau ditegur cuman nggak enak. Akhirnya cari tahu, tiba-tiba denger katanya sapamnya itu tahu kalau itu pesugihan. Jadi sapamnya itu yang ngizinin kan tiap bulan dikasih uang. Yang Satpam mana nih? Sapam penjaga Gunung Hitam. Gunung Hitam. Kan di tiap gunung itu ada penjaga parkir. Terus ada sapam juga. Akhirnya sapamnya udah buka, semenjak Pak Haji sakit sapamnya ngebuka dan guru kuncinya juga udah ngebuka. Jadi dia pesugihannya itu udah dikasih ini minta lagi. Jadi minta lagi yang paling ganas, lebih bagus lagi gitu. Iya. Supaya jadi tambah Nafsu, kaya. Nafsu. Nggak puas dengan yang udah dapat gitu kan. Iya. Ya mungkin dia minta lagi karena dia udah ngerasa yang ini udah berhasil. Berarti bisa lebih lagi nih gitu. Kalau yang berhasil ini kan orang lain ditumbalin boleh. Itu kan uangnya mungkin nggak banyak. Pas kalau udah darah daging, yang pas anak atau istrinya itu dia lebih kaya lagi. Maka dia nyari lagi pesugihannya. Nah yang saya tahu tuh pesugihan yang lebih parah lagi tuh pas dia katanya ke Gunung Salak. Oh pindah gunung lagi nih. Iya. Gunung Salak lagi serem Ke banget Gunung itu. Salak tuh dia mau guru kuncinya ke Gunung Salak dan dia katanya ngebuja sama yang namanya Suluman Kera gitu. Soalnya di dalam rumahnya itu pas saya masuk ada foto kera 2 biji di depan pintu. Orang mau bukannya ikan apa dia foto kera gini apa namanya Patung. kayak hiasan patung kera 2. Madepnya ke depan. Berarti waktu di Gunung Hitam itu
dia belum pesugihan kera ya? Belum. Masih Tapi setelah pesugihan kesalahan, biasa. pesugihan Iya. biasa. Baru Cuman setelah kayak ke gunung, kunti-kunti gitu ya. pindah gunung, Baru. baru ke pesugihan kera. Oke. Di situ dia udah berkali-kali lipat hartanya sampai dia menyalonkan jadi lurah. Lurah camat itu sempat terkenal sih. Dia udah jadi lurah dan camat udah tuh. Sebelum itu. Sebelum itu. Sebelum itu. Karena kan uangnya belum ada, makanya dia nyari pesugihan lagi yang lebih menghasilkan. Supaya dia bisa menggapai kekayaan dan juga posisi tadi gitu Iya. kan. Berarti setelah dipindah gunung inilah baru ditumbalkan anak dan istri. Betul. Oke. Tapi itu jahatnya ya, sebuah pesugihan ya. Iya. Karena beberapa kali kita juga dengar cerita soal pesugihan ya Kak ya. Yang korban-korbannya ternyata orang terdekat. Orang terdekat. Kebanyakan orang terdekat dan saudara. Ini gue sebelum kita tutup, gue cuman mau nambahin sedikit cerita. Ternyata ada temen gue dari SMP. Awalnya kayaknya cuma obrolan anak-anak doang. Tapi ternyata bener. Temen gue ini dikorbanin sama bapaknya pesugihan. Anak orang kaya. Bapaknya kaya minta ampun. Tapi temen gue ini itu bodoh banget Kak. Padahal anak orang kaya. Tapi teman-teman gue cerita, lo tahu nggak kenapa sih ini begini? Kenapa emang? Bapak itu pesugihan. Iya, yang dikorbanin itu si ini teman kita gitu. Itu ceritanya tuh Kak kayak Kalau gitu. dia nggak, maaf nih Kak, setahu saya sih kalau dia nggak meninggal, dia jadi idiot, jadi Ya waras. pokoknya kayak orang stres lah. Iya, gitu. kayak orang dan bener. Setelah lulus SMA, dia juga lulus itu juga nilainya terkebantu aja. Yang penting lulus. Yang penting lulus. Dan katanya sempet stres Iya. temen gue. Nah gue kenal dia dari SMP, SMA-nya bareng. Bandelnya minta ampun. Tapi ya udah hidup. Katanya sekarang stres. Mendadak stres gitu. Iya. Kayaknya mungkin udah habis kali itu ya. Iya, penghabisan. Perjanjiannya ya. Udah. Oke. Kalau saran dari lo gimana Kak soal pesugihan ini? Gimana? Janganlah. Nggak usah. Nggak perlu pesugihan. Ya. Jual cupang usah. aja ya Kak ya. Iya. Jual cupang. Iya. Bener. Mendingan jual Mendingan cupang. ternak tuh. Lele Udah sama paling cupang. bener tuh lele, cupang ya kan. Atau ojol ya kan. Iya. Itu mau ojol. Ojol sepi, cupang aja udah mulai. Ya. Alternatifnya banyak nih. Banyak. Ya kan. Nih tandanya semangat hidup. Iya. Bener udah kayak jalur pantura. nggak perlu nyupang, nggak perlu nyupang, Nggak perlu jualan cupang. nggak perlu numbalin. Iya. Iya. Jadi buat Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, ingat ya. Mau kaya, mau posisi gede, mau dapet kewibawaan, udah bangun diri kita aja dengan baik. Percayalah sama diri sendiri, sama kemampuan diri sendiri. Iya. Ikutin prosesnya ya, Yo, supaya jalannya lancar. Gitu. Nikmatin prosesnya. Bang Julam, terima kasih ceritanya ya. Sama-sama. Makasih banyak. Sama-sama Ya, Kak. Kapan-kapan siapa tahu kita bisa main tuh kampungnya. Kita lihat rumahnya Kak. Iya. Kita Enak. penelusuran juga bisa kali di Bisa situ. boleh. Bisa kan? Boleh. Ya, kalau siap yang kuat-kuat serem ada langsung di bukit tuh ada rumah kayu rumah kayu rotan itu bekas dulu pesugihan juga. Tapi dia miara tuyul ada di ujung. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Nggak ada yang berani itu juga sampai sekarang. Wih. Soalnya kiri kanannya pohon bambu. Nggak ada yang berani itu. Ada Iya. panda dong pohon Ada bambu. panda. Iya kuntilanak lagi Iya, kan. benar. Ya udah kalau Oke. gitu nanti kita ketemu lagi di kita cerita kamu ya. Kita dengerin cerita-ceritanya yang lebih menarik lagi Kak. Oke, Makasih ya Kak. sami-sami Om. Kita ketemu lagi nanti. Makasih ya. Kak. Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, jangan lupa di subscribe ya. Kalau misalnya belum subscribe, tolong kasih tahu ke Handai Taulan, Jangan lupa kerabat-kerabat. aktifin loncengnya. Ting 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 ting. Betul sekali. Dan buat yang support kita nih dengan Super Super Thanks, thanks. terima kasih ya. Makasih banyak ya. Thank you banget loh. Support ya. terus. Support terus kita. Kita insya Allah bisa ngadirin video yang lebih menarik-menarik lagi. Amin. Oke. Oke. Sampai ketemu. Dah. Dadah.